Pagi semua, kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan mengenai penyakit HIV/AIDS. Berikut adalah outline yang akan kami bawakan, yaitu pertama, mengenai penyakit dan obat HIV/AIDS, kedua, mengenai ketersediaan obat HIV/AIDS, ketiga, mengenai pembuatan obat HIV/AIDS, dan yang keempat, mengenai obat tradisional untuk penyakit HIV/AIDS. Outline pertama akan disampaikan oleh Samira Ausfi-Maliha, yaitu mengenai penyakit HIV/AIDS, di mana pembahasan outline ini meliputi definisi, sejarah HIV dan penularan AIDS, dan mengenai obat untuk menangani atau menekan HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan retrovirus yang menginfeksi sel CD4 atau sel T, di mana sel ini merupakan sel darah putih atau limfosit yang berfungsi untuk melawan infeksi. Sel CD4 plus atau sel T yang diserang oleh HIV dapat menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sistem kerja dari virus ini adalah pertama-tama virus menempel pada sel CD4 plus atau sel T. Kemudian virus melebur ke dalamnya dan mengendalikan DNA dari sel T. Saat sel T bereplikasi untuk melawan infeksi, sel juga membuat tiruan atau replikasi dari virus HIV karena DNA yang sudah dikendalikan oleh virus HIV. Sehingga menjadi lebih banyak virus HIV yang dilepaskan ke dalam darah. Kemudian, tahapan klinis infeksi HIV menjadi AIDS dibagi menjadi 4 tahap atau 4 stadium, di mana pada stadium pertama, penderita yang terinfeksi HIV tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik. Pada stadium kedua, mulai menunjukkan penyakit-penyakit yang seperti adanya jamur pada kuku dan sariawan yang tak kunjung sembuh, serta infeksi saluran pernafasan. Pada stadium 3, penyakit yang ditimbulkan menjadi semakin parah seperti demam yang persisten, diare yang terjadi lebih dari 1 bulan, TBC, anemia, neutropenia, trombositopenia, dan pneumonia bakteri berat. Untuk stadium 4, pada stadium ini sudah memasuki penyakit AIDS, di mana terjadi komplikasi banyak penyakit karena sistem imun yang sudah sangat lemah. Kemudian definisi dari AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS ini merupakan tahap akhir dari infeksi HIV yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah, di mana penderitanya mengalami berbagai infeksi oportunistik dan kanker akibat daya tahan tubuh yang sudah terlalu lemah. Seseorang yang terinfeksi HIV dianggap telah menjadi AIDS ketika jumlah sel T atau sel CD4-nya kurang dari 200 sel per mm kubik darah, di mana umumnya atau normalnya berada pada angka 500-1600 sel per mm kubik darah. Komplikasi yang ditimbulkan oleh HIV stadium 4 atau AIDS ini adalah seperti penurunan berat badan lebih dari 10% atau disebut wasting syndrome, kemudian diare kronis, kemudian terdapat berbagai infeksi yang dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, virus, ataupun jamur, berbagai jenis kanker, dan gangguan syaraf dan otak. Kemudian pembahasan kedua yaitu sejarah HIV/AIDS. Awal mula dari penyakit HIV/AIDS ini menurut CDC, para ilmuwan mengidentifikasikan jenis simpanse di Afrika Tengah sebagai sumber infeksi HIV pada manusia. Versi simpanse dari immunodeficiency virus atau sering disebut sebagai SIV atau Simian Immunodeficiency Virus kemungkinan besar ditransmisikan ke manusia dan bermutasi menjadi HIV ketika manusia memburu simpanse ini untuk dagingnya dan bersentuhan dengan darah mereka yang terinfeksi. Dan penelitian telah menunjukkan bahwa HIV mungkin telah berpindah dari kera ke manusia sejak akhir tahun 1800-an. Menurut CDC, virus HIV terdapat pada cairan tubuh seperti darah, cairan semen, cairan vagina, cairan rektal, dan air susu ibu. Dan penularannya hanya dapat terjadi apabila berkontak langsung dengan luka terbuka atau langsung masuk ke dalam aliran darah. HIV dapat ditularkan melalui beberapa cara, yaitu penularan secara seksual, penularan melalui pemakaian jarum suntik, atau tindik atau tato apabila pemakaiannya
secara bergantian atau awal tidak disterilkan terlebih dahulu, dan penularan secara vertikal dari ibu ke anak atau bayinya. Berikut adalah data persebaran HIV/AIDS di seluruh dunia pada tahun 2018. Menurut WHO, sebanyak 37,9 juta orang di seluruh dunia terinfeksi HIV pada tahun 2018, dengan penderita terbanyak di seluruh dunia berasal dari Afrika, diikuti oleh Asia Tenggara, Amerika, Eropa, dan Pasifik Barat. Kemudian, untuk di Indonesia sendiri, pada tahun 2017, berikut adalah kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan tiap provinsi pada tahun 2017, di mana untuk penyakit HIV sendiri, kasus HIV pada tahun 2017 banyak terjadi di daerah Jawa Timur. Sementara untuk kasus AIDS pada tahun 2017 banyak terjadi di daerah Jawa Tengah. Berikut adalah 3 golongan obat yang dapat digunakan untuk menekan HIV/AIDS, yaitu pertama adalah NRTI, yang kedua adalah NRTI, dan yang ketiga adalah PI. Namun fokus pembahasan kelompok kami pada hari ini yaitu terdapat pada golongan obat NRTI atau Nucleoside Analog Reverse Transcriptase Inhibitors dengan salah satu obatnya yaitu zidofudin. Berikut adalah struktur kimia dari zidofudin. Zidofudin merupakan obat pertama yang disetujui oleh FDA untuk mengobati penyakit HIV. Mekanisme kerja obat ini adalah ketika virus HIV masuk ke dalam tubuh, apabila penderita mengkonsumsi ZDV, maka bahan aktif yang terdapat dalam ZDV dapat menghambat enzim reverse transkriptase virus untuk mensintesis DNA virus, sehingga virus tidak dapat mereplikasi dirinya, sehingga menghambat pertumbuhan virus di dalam tubuh atau menghambat perpasan lebih banyak virus HIV di dalam darah. Farmakologi obat NRTI zidofudin di dalam sel yaitu melalui 3 tahap fosforilasi, di mana di dalam sel pertama-tama zidofudin difosforilasi oleh timidin kinase menjadi zidofudin 5-monofosfat. Kemudian difosforilasi lagi oleh timidin kinase menjadi zidofudin 5-difosfat. Kemudian difosforilasi lagi oleh nukleosida difosfat kinase sehingga menghasilkan gugus azidomitidin atau AZT5-trifosfat. Kemudian gugus AZT5-trifosfat atau nukleotida ini bergabung pada ujung 3 titik rantai DNA virus sehingga menghambat reaksi reverse transkriptase. Adanya nukleotida dari NRTI ini mengakibatkan DNA yang dihasilkan dari reverse transkriptase akan rusak sehingga menghambat replikasi dari virus. Dosis penggunaan obat ini untuk orang dewasa yaitu 500-600 mg per hari, di mana dibagi dalam 2 dosis. Untuk anak-anak usia lebih dari 4 minggu sampai dengan 12 tahun, dosis penggunaannya yaitu 360-400 mg per hari, di mana dibagi dalam 3 dosis, di mana dosis maksimum tidak boleh melebihi 200 mg setiap 6 jam. Obat ini memiliki 4 tipe bentuk sediaan. Yang pertama itu adalah tablet, yang kedua adalah sirup, yang ketiga adalah kapsul, dan yang keempat adalah untuk injeksi. Efek toksik yang ditimbulkan dari penggunaan obat ini adalah munculnya penyakit anemia, penekanan sumsum tulang itu tergantung dosis, kemudian anoreksia atau kurus yang berlebihan, pengurangan berat badan yang berlebihan, kemudian neutropenia, leukopenia, dispepsia, magia, parestesa, insomnia, sakit kepala, mual, sukar tidur, pigmentasi kulit dan kuku, serta mukosa, dan gangguan hati. Saya Safira Zahra akan menjelaskan tentang ketersediaan obat HIV/AIDS yang ada di Indonesia. Di Indonesia, ketersediaan obat antiretroviral ini bersumber dari 2. Sumber yang pertama adalah bersumber dari dana APBN, lalu yang kedua adalah bersumber dari dana Global Fund. Untuk yang melalui APBN, itu terdapat produsen tunggal yaitu PT Kimia Farma. Namun, sekarang pada 2020 bertambah satu pabrik lagi yaitu PT Sri yang hanya memproduksi 5 jenis ARV pada lini 1. ARV didanai oleh Global Fund disediakan melalui proses tender dan diproduksi di luar negeri. Untuk perbandingan dana APBN dan Global Fund ini,
dalam penyediaan obat antiretroviral adalah 70-30. Sehingga semua antiretroviral yang baik dari dana APBN maupun Global Fund ini proses penyimpanan dan distribusinya ini ditangani oleh PT Kimia Farma. Di Indonesia, produsen obat antiretroviral ini ada 2 pabrik. Yang pertama adalah yang diproduksi oleh PT Kimia Farma, yang dimana PT Kimia Farma ini sudah ditunjuk sebagai industri nasional yang memproduksi obat antiretroviral dengan kapasitas produksinya adalah 168 juta obat per tahun. Lalu yang kedua adalah PT Samparido Retroviral, di mana PT Samparido Retroviral ini baru berdiri pada Februari 2020 sehingga belum ada genap 1 bulan dia berdiri. Namun PT Samparido Retroviral Indonesia ini memiliki target untuk memiliki kapasitas produksi sebanyak 150 juta obat per tahun dan juga menargetkan dalam 5 tahun pertama bisa menghasilkan 500 juta obat antiretroviral. Selanjutnya, untuk di Indonesia sendiri terdapat regulasi yang mengatur tentang distribusi dan logistik obat antiretroviral di Indonesia. Pertama adalah tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan ini dilakukan oleh Global Fund dan Kimia Farma, di mana dasar perencanaan ini adalah ketersediaan stok dan dana yang tersedia untuk memproduksinya. Lalu tahap kedua adalah tahap pengadaan, di mana tahap pengadaan ini terkait dengan ketersediaan dan aksesibilitas dari obat antiretroviral, yaitu tentang cara membeli, jumlah yang harus dibeli, jenis obat, waktu, dan produsen yang dituju. Tahap ketiga adalah tahap penyimpanan, di mana antiretroviral yang didanai oleh Global Fund, yang itu diproduksi di luar negeri, juga akan dibawa ke pabrik Kimia Farma, lalu dari Kimia Farma, hasil produksi dari Kimia Farma dan Global Fund akan dibawa ke gudang Kimia Farma, yang nantinya didistribusikan oleh Kimia Farma. Lalu tahap terakhir adalah tahap pendistribusian, di mana pendistribusian ini dilakukan langsung oleh Kimia Farma melalui regulasi dari Subdit AIDS atau rumah sakit yang membutuhkan obat antiretroviral ini mengirim laporan ke Kimia Farma, sehingga nantinya Kimia Farma akan mengetahui berapa jumlah obat yang akan disalurkan ke rumah sakit berdasarkan jumlah pasien dan jumlah kebutuhan obatnya. Selanjutnya adalah ketersediaan bahan baku Zidofudin di Indonesia, di mana Zidofudin ini adalah obat antiretroviral yang paling banyak digunakan di Indonesia. Bahan baku dari antiretroviral Zidofudin ini adalah 3-azido-3-deoxyzimidin yang berbentuk bubuk padat tidak berbau. Namun data yang menunjukkan ketersediaan bahan baku ini di Indonesia ini sangat sedikit, jadi sangat sulit dicari berapa banyaknya atau bioavailabilitas dari bahan baku ini di Indonesia. Namun keterangan lain dari sumber chemical book bahwa bahan baku lain yang ada di obat Zidofudin ini yaitu ada sodium acid, timidin, diethyl asodicarboxylat, anisic acid, methanol solution, ethyl asetat, triphenylphosphine, dan formamide. Di mana semua bahan baku ini sudah ada secara komersial, namun data di Indonesia sendiri itu sangat sedikit, dan juga dari sumber juga menyatakan bahwa biasanya bahan baku ini masih import dari luar negeri. Ya, selanjutnya saya Tika akan menjelaskan metode produksi obat dan juga standar keamanannya. Yang pertama, metode produksi obat antiretroviral yang dikhususkan pada proses sintesis prodrug Zidofudin atau AZ. Nah, apa sih prodrug? Prodrug adalah obat yang diberikan dalam bentuk inaktif yang kemudian dikonversi menjadi bentuk aktif obat melalui proses metabolisme. Nah, prodrug ini dirancang untuk meningkatkan fisikokimia, biofarmasi, dan atau sifat farmakokinetik senyawa farmakologis. Contohnya ada asmirin yang merupakan prodrug yang ketika kita konsumsi akan bertransformasi menjadi salisilat ketika di dalam perut dan darah. Berikut ini adalah proses untuk
sintesis prodrug dari zidofudin. Yang pertama ada sintesis zidofudin kloroasetat. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu yang pertama, 30 ml suspensi zidofudin di dalam 50 ml metilin chloride itu diaduk, lalu ditambahkan piridin kering sebanyak 35 ml, kemudian diteteskan kloroasetat chloride sebanyak 35 ml selama 30 menit. Nah, setelah itu direflux selama 4 jam, lalu didinginkan dan dicuci dengan air sebanyak 100 ml sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu larutan yang telah dicuci tersebut dikeringkan di atas anhidrous sodium sulfat. Nah, setelah dikeringkan, nanti filtrat akan terevaporasi, kemudian akan terkristalisasi dari eter, dan akan menghasilkan 64% zidofudin kloroasetat pada suhu 94 derajat Celcius. Berikut ini adalah proses untuk sintesis prodrug dari zidofudin. Selanjutnya yaitu yang pertama ada sintesis zidofudin pertama, campuran amin dan zidofudin kloroasetat, yaitu yang pertama 30 ml suspensi zidofudin di dalam 50 ml metilin chloride itu diaduk, lalu ditambahkan piridin kering sebanyak 35 ml, kemudian diteteskan kloroasetat chloride sebanyak 35 ml selama 30 menit. Nah, setelah itu direflux selama 4 jam, lalu didinginkan dan dicuci dengan air sebanyak 100 ml dan 3 kali. Nah, setelah itu larutan yang telah dicuci tersebut dikeringkan di atas anhidrous sodium sulfat. Nah, setelah dikeringkan, nanti filtrat akan terevaporasi, kemudian akan terkristalisasi dari eter, dan akan menghasilkan 64% obat HIV kloroasetat pada suhu 94 derajat, yaitu yang pertama bahan atau alat bantu dan berikut ini adalah proses untuk sintesis prodrug dari zidofudin. Yang pertama ada sintesis zidofudin kloroasetat dari tiap lot. Nah, bagaimana prosesnya? Kemudian yaitu yang pertama 30 ml suspensi zidofudin di dalam 50 ml metilin chloride itu diaduk, lalu ditambahkan piridin kering sebanyak 35 ml, kemudian diteteskan kloroasetat chloride sebanyak 35 ml selama 30 menit. Nah, setelah itu direflux selama 4 jam, lalu didinginkan dan dicuci dengan mutu darah air sebanyak 100 ml sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu larutan yang telah dicuci tersebut dikeringkan di atas anhidrous sodium sulfat. Nah, setelah dikeringkan, Perkenalkan, nama saya Lukiana Musyidah. Pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk menjelaskan mengenai obat tradisional dalam mengatasi HIV/AIDS. Nah, presentasi ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama dari sisi penggunaan, yang kedua dari potensi obat tradisional itu sendiri, yang ketiga akan membahas lebih lanjut mengenai 2 jenis tanaman yang dipilih dalam pembahasan kali ini. kloroasetat. Yang pertama adalah penggunaan obat tradisional dalam HIV/AIDS. Nah, bagi beberapa orang, pengobatan tradisional menjadi pilihan pertamanya. Namun, bagi beberapa orang lainnya, pengobatan tradisional dijadikan sebagai komplemen atau tambahan terhadap ARV. Mengapa? Karena beberapa jenis ARV memiliki efek samping yang dapat mengganggu, seperti kehilangan nafsu makan, diare, kelelahan, depresi, mual, ruam, hingga gangguan tidur. Nah, bersama dengan itu, obat tradisional yang digunakan dapat bekerja berdampingan dengan ARV, meningkatkan efektivitas atau meningkatkan laju dan efisiensi penyerapan ARV dalam tubuh. Dikeringkan di atas anhidrous sodium. Selanjutnya akan dibahas mengenai potensi obat tradisional dan zat aktif untuk HIV/AIDS. Nah, pada dasarnya, beberapa jenis tanaman memiliki senyawa-senyawa seperti alkaloid, flavonoid, polifenol, terpenoid, tanin, protein, dan kumarin, yang mana senyawa-senyawa ini memiliki potensi untuk menghalangi daur hidup HIV dan sekaligus berperan sebagai imunomodulator untuk meningkatkan sistem imun pasien. Nah, bagaimana prosesnya? Bagian dari tanaman yang paling sering digunakan adalah daun, yang mana itu sebanyak 33%, kemudian batang sebanyak 23%, dan akar sebanyak 18%. 5 ml, kemudian
Menurut penelitian yang saya temukan, bahan alam yang paling sering dikonsumsi oleh penderita AIDS, khususnya di Afrika Selatan, adalah Hypericum perforatum dan aloe vera. Oleh karena itu, kedua tanaman ini akan dibahas lebih lanjut pada penjelasan selanjutnya. Nah, setelah itu, Yang pertama akan dibahas mengenai tanaman Hypericum perforatum atau biasa dikenal dengan St. John's wort atau juga bisa disingkat dengan SJW. Nah, SJW ini sudah sejak lama digunakan untuk mengobati depresi pada pasien HIV. Kandungan dalam tanaman ini meliputi hypericin, pseudohypericin, hyperforin, dan erythroporin. Obat yang berasal dari tanaman ini juga memiliki bioavailabilitas sekitar 14% dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi maksimalnya dalam tubuh adalah sekitar 4,6 jam. Untuk dosis yang dianjurkan dalam mengonsumsi obat ini adalah sebanyak 30 tetes dalam air sebanyak 4 kali sehari. Untuk mekanisme obat ini sendiri, SJW itu dapat mengurangi konsentrasi protease inhibitor atau disingkat dengan PI dan non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor atau disingkat NRTI, yang mana untuk menghilangkan kontrol dan perkembangan virus. Selain itu, senyawa yang berada di dalam tanaman ini, yaitu hyperforin, merupakan aktivator PXR atau nuklear reseptor dalam sitoplasma yang dapat mendorong transkripsi CYP3A4. CYP3A4 ini diketahui dapat digunakan oleh PI dan NRTI untuk metabolisme, sehingga PI dan NRTI itu dapat tereliminasi dari tubuh dengan cepat. Nah, bagaimana prosesnya? Untuk tanaman yang selanjutnya adalah lidah buaya. Dengan mengonsumsi lidah buaya ini, diyakini dapat membantu orang yang terinfeksi HIV dengan cara meningkatkan sistem imunnya. Untuk kandungannya, meliputi barbalion, anthraquinones, aloesin A dan B, aloeride, dan aesmanan. Dosis harian yang dianjurkan adalah 1.200 mg bahan aktif aloe untuk menurunkan gejala AIDS. Selanjutnya untuk mekanismenya, sebelumnya sudah disebutkan bahwa aloe vera itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem imun. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meningkatkan jumlah CD4. CD4 ini merupakan salah satu tipe limfosit yang menjadi target dari HIV. Nah, jika CD4 ini sedikit, maka kekebalan tubuh tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Selain itu, senyawa aesmanan yang ada dalam aloe vera ini juga memiliki aktivitas antivirus dengan cara memodifikasi glikosilasi dari sel yang terinfeksi, sekaligus pada mantel glikoprotein yang dimiliki oleh virus sehingga menghambat replikasinya. Sekian penjelasan dari obat tradisional yang dapat digunakan untuk HIV/AIDS. Chloroacetat chloride sebanyak 35 ml